setelah menyaksikan proses pembuatan kapal di Jepang. Baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa salah satu dari 6 miliar penduduk Tiongkok bisa berkembang di Jepang. Namun, Tiongkok dihadapkan pada dilema mengenai semakin langkanya budaya tradisional. Taruhan besar di belakang pemerintah Jepang tampaknya secara bertahap menjadi kenyataan. Berikut adalah langkah umum pertama dalam produksi pabrik suku cadang Fukuoka. Tuannya pertama-tama membungkuk dan duduk. Lalu keluarkan bulu yang lebih ringan. Gunakan palu kayu untuk mengetuk terus-menerus dari bawah ke atas. Alam semesta bisa dipecahkan dengan mengalahkannya. Ini hanya menjadi lebih mudah ketika Anda terpisah. Pegang pisau di tangannya dan potong perlahan di satu sisi. Biarlah terbagi menjadi dua. Dan jaga agar kedua bagian tetap konsisten ukurannya. Selanjutnya, cabut bulu elangnya. Potong juga menjadi dua bagian. Namun bulu ini lebih mirip bulu angsa liar. Sekarang lakukan detail pada bulunya. Sambil memegang penggaris di tangan. Gunting perkiraan posisi bulu yang diinginkan. Gunakan pisau untuk menghilangkan bagian bawah yang lebih keras. Kemudian gunakan gunting untuk memotong bulu-bulu yang tersesat di satu sisi. Hanya simpan bagian yang lebih rapat di tengah. Melalui pengalaman praktis selama bertahun-tahun, pengrajin ahli dapat memotong lebar yang sesuai tanpa menggunakan penggaris. Kemudian pasang ke dalam cetakan kayu. Keluarkan besi solder yang sudah dipanaskan sebelumnya. Terus tekan sepanjang sisi bulu. Seluruh hidangan memancarkan aroma yang renyah dan renyah. Tujuan memanaskan bulu adalah untuk membersihkan serat-serat kasar yang ada di permukaan alam semesta. Itu tidak akan menusuk tangan dia saat dia menyentuhnya. Ini akan menjadi lebih kuat pada instalasi selanjutnya. Pada saat ini, keluarkan bambu phoenix dewasa dan panaskan perlahan di dalam tungku. Alasan kami memilih phoenix style bambu adalah karena memiliki ketangguhan yang baik. Dan bahan ini tidak mudah berubah bentuk jika terkena air. Gunakan pisau peledak kecil untuk memotong permukaannya sedikit demi sedikit. Untuk membersihkan sisa kulit bambu pada permukaannya. Langkah selanjutnya adalah proses instalasi. Tuan tua menggunakan lem rahasia untuk mengoleskannya pada salah satu ujung bulu. Garis yang sesuai dengan layar kebugaran menurut posisi umumnya merupakan sentuhan akhir dalam produksi ini. Tekan salah satu ujungnya dengan satu tangan. Tangan yang lain perlahan-lahan membungkusnya. Lalu ikat pita di bagian atasnya. Tujuan melilitkan bulu adalah untuk mengikat kedua bagian lebih erat. Kemudian sisihkan dan tunggu selama 24 jam. Sekarang ke langkah selanjutnya. Sambil memegang pisau di tangannya, dia terus menghaluskan bagian atas bulunya. Kemudian cukur bagian bawah bulunya sama tipisnya. Kemudian dia bisa melilitkan benang di sekitar permukaan bulu. Belitan dengan bantuan mesin digunakan di sini. Jika tidak, benang tidak dapat diikat erat hanya dengan tangan. Periksa kembali permukaannya. Sisihkan saja dan tunggu selama 24 jam hingga kering secara alami. Berikutnya, tuan tua mulai mengolah bagian atas. Gunakan lem rahasia untuk melapisi bagian atasnya secara merata. Kemudian cat bagian bawahnya dengan selapis cat. Diamkan kembali untuk istirahat selama 24 jam. Selanjutnya, mulai memasuki tahap hiasan. Saya melihat tuan tua merendam tutup botol dengan kertas emas. Sebarkan secara merata di atasnya. Ini adalah pigmen dekoratif yang terbuat dari emas. Itu bisa memainkan peran yang indah sampai batas tertentu. Lagi pula, barang ini berharga 300 yuan. Tidak masuk akal tanpa menambahkan beberapa hiasan. Kemudian gunakan uap yang dihasilkan dari air mendidih untuk memanggang bulu secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk melembutkan bulu. Akan menjadi lebih mudah pada pemangkasan berikutnya. Hal ini juga menghindari fenomena ketidakrataan. Bagaimanapun, ini adalah langkah terakhir. Jika bulu rusak, itu hanya akan menghasilkan usaha yang sia-sia. Sekarang mari kita bahas pertanyaan di awal video. Faktanya, semua orang tahu, pada masa dinasti Tang, Jepang mulai mempelajari budaya Tiongkok. Alasan utamanya adalah untuk menutupi kekurangan diri sendiri. Misalnya saja pengaturan di layar. Jarang muncul di negara ini. Dan BBC pernah membuat laporan. Intinya penetrasi serangan Jepang kini sudah melebihi serangan panjang Inggris. Anda harus tahu bahwa serangan panjang Inggris adalah untuk melindungi Prancis di masa-masa awal. Terlebih lagi, serangan dan pertahanan panjang Inggris pernah menghancurkan tentara V10.000 Prancis dengan 6.000 orang. Tidak sulit untuk menemukannya dari sini. Busur dan anak panah Jepang nampaknya lebih baik dari pendahulunya. Alasan utamanya adalah Kementerian Pendidikan Jepang memberikan pelatihan di bidang ini. Menurut statistik yang tidak lengkap, saat ini terdapat lebih dari 100.000 orang yang terlibat dalam kompetisi yang adil di universitas-universitas Jepang. Adapun apakah tembakannya akurat atau tidak, itu cerita lain. Namun sebagai kompensasi budaya tradisional. Namun banyak upaya yang dilakukan untuk itu.
Apakah menurut Anda 300 yuan untuk panah seperti itu mahal?